Pak Anies datang ke kantor DPD PDIP. Kemudian di sana sholat Jumat. Sekarang hari Sabtu ya. Sholat zuhur berjamaah. Dan tentu ini menjadi sinyal akan adanya kedekatan yang semakin erat antara Anies dan PDIP. Lantas, apa kabar dengan PKS ya? Kan begitu ya, kalau makanan tercampur sedikit saja yang haram, setetes saja, ya haram. Kan gitu. Dan ini sudah sepakat semua gitu. Ada yang nanya, terus gimana dong kalau begitu? Misalkan jadi Anies berbaju PDIP. Nah, saya kira tidak masalah. Kan kita berbicara figur orang gitu. Bukan berbicara figur partai. Dan partai pun bisa siapa saja yang dukung Anies. Apalagi pilkada. Yang kita pilih ini profil orangnya gitu. Mau siapapun di belakangnya, kalau orangnya punya tekad yang bulat, punya rekam jejak yang baik, insya Allah kok baik kok. Ini sudah kebukti Anies kemarin 5 tahun di Jakarta. Dan kita ingat juga kalau bicara tentang orang, ya, bahwa rekam jejak itu nggak bisa berbohong gitu. Bubarkan parpol yang bikin sengsara rakyat. Wah, semuanya dong. Karena parpol hari ini belum menunjukkan etalase demokrasi Indonesia kan. Bayangkan saja. Ya kita fair-fairan saja ini ya. Yang paling berada di garda terdepan dalam berdemokrasi itu kan partai politik. Tapi segala sesuatu gimana ketum partai. Jadi bukan demokrasi, tapi ketumkrasi gitu. Di belah mana demokrasinya ketika segala sesuatu harus tergantung ketum partai. Sebenarnya agak mending PKS. Ada majelis syuro, ya, disurokan, dibahas oleh 99 orang. Tapi konon katanya majelis syuro di PKS pun hari ini sudah bisa dikuasai oleh segelintir elitnya. Nah itu yang repot. Suara PKS pindah ke PDIP akan mengikuti jejak langkah Pak Anies Baswedan. Buat orang-orang yang menjadi pemilih fanatis Anies Baswedan sangat boleh jadi ya, ketika didukung oleh PDIP dan hanya PDIP bisa jadi ada perpindahan besar-besaran ya. Dari yang tadinya dari PKS, Nasdem, PKB pindah ke PDIP, boleh jadi. Pak Anies sedang sowan di PDIP DKI Jakarta. Iya betul, tadi kita lihat juga videonya ada ya, beliau sholat zuhur berjamaah di sana ya. Dan sekarang sedang ada pertemuan tertutup. Nanti kita dengarkan apa hasilnya. Ya, ada apa wartawan? Tadi bahas apa aja Pak di dalam? Apa Pak? Gimana? Bahas apa aja Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas pasti. Apa aja tuh Pak? Ya kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya bagaimana kita mengawal, ada persamaan kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Oh, ya. Kalau bergabung Pak Pak gimana Pak? udah ngambil KTM dari PDIP, udah ngambil Tanya KTM. beliau dong. Pak Anies siap nggak bergabung ke PDI? Silakan, Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak? Ini tadi kita ngobrol ya Pak ya. Ya. Ngobrol ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, udah panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras, mana Pak Pras tadi? Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar
pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Jadi sekarang itu. Lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Gitu. Pak Anies sudah ada channel hubungan Bu Mega belum? Kita mengalir saja nanti pada waktunya. Seperti pertemuan hari ini kan juga Tidak direncanakan. spontan, relax, santai. Nanti kita kabari kalau ada pertemuan-pertemuan. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup? Cukup ya? Mantap. Jadi kader PDIP bagaimana Pak? Kalau dia harus menjadi kader PDIP Ini masih jalan, prosesnya masih jalan. bagaimana Pak? Tidak menutup kemungkinan Pak. Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Penekanan lagi Pak. Insya Allah. Kalau saya, insya Allah. Oke, cukup lah. Tapi kalau Pak Anies jadi diusung, cocoknya sama siapa Pak? Sama saya lah. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Mis? Oke, cukup ya. Anies, Amin, Asik dan AA. Oke. Terima kasih. Terima kasih.